Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ibnil Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi ila yaumil qiyamah ma ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu lagi di channel Gunawan Karimah, dan kesyukuran kita hari ini berada di kantor dari distributor utama SR12 bersama Pak Loso dan juga istri. Selamat sore Pak Loso dan juga Bu Hosi. Mudah-mudahan silaturahim kita di kantor ini bisa membawa keberkahan bagi kita semuanya, apalagi di Yaumul Arafah seperti ini. Allahumma amin. Salam salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di Yaumil Qiyamah nanti. Baik pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sangat istimewa karena di hari Arafah juga sebentar lagi juga ada khutbatul Arafah di Arab Saudi sana. Perkenankan kami untuk meluncurkan konten dakwah yang hari ini khusus membahas tentang bisnis entrepreneurship yang kita akan mengangkat dari sosok Pak Loso dan Bu Khosi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita semuanya, wabil khusus bagi kajian Forsima Sendang yang kita mengelaborasi juga hari ini. Alhamdulillah Pak Loso, berkat dukungan panjenengan dan juga keluarga dan juga semuanya, kita mengembangkan Forsima tingkat kecamatan. Insya Allah suatu saat kita juga akan menghadirkan baik itu di offline ataupun online silaturahim dengan SR12 seperti itu ya. Untuk menyingkat waktu dan juga memanfaatkan di hari yang penuh berkah ini, perkenankan kami mau mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya, young trainer muslim, untuk bisa memotivasi, bisa untuk survive, eksis, bahkan bisa lebih kita mengupgrade diri kita baik di finansial bersama Pak Loso dan juga Bu Khosi. Untuk selanjutnya kami persilahkan memperkenalkan diri dulu Pak Loso dan juga Bu Khosi. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo. Terima kasih Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah saya ikut beliau. Langsung saja perkenalkan, nama saya Loso dan istri Selatin Khosiah. Alhamdulillah atas izin Allah, kami salah satu dari ribuan pejuang yang sejak kemarin atau sejak dulu juga perjuangan khususnya di kehidupan kita masing-masing begitu. Monggo untuk diperkenalkan biografinya dan seluk-beluknya. Nanti kita akan mengerucut pada bisnis yang mengadopsi dari marketing langit, dan ini juga bersesuaian dengan program dakwah kami, yaitu Baitul Mal Karimah. Jenengan piyambak asalnya dari mana, istri dari mana, terus anak berapa, dan kesehariannya dan sebagainya. Monggo. Iya, Masya Allah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mewakili istri kalau masalah perkenalan itu tugas saya. Perkenalkan, saya istri dari Bapak Loso. Alhamdulillah diberi nama Ibu Selatin Khosiah. Kami tinggal di Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah, tepatnya Desa Bangsri. Kami bertetangga dengan Bapak Ustadz Gunawan, beliau yang Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah kami merasa sangat bahagia dan merasa sangat terhormat sekali bisa mendapatkan acara spesial hari ini, dan ini merupakan tamu agung di kami. Kami ucapkan selamat datang di sini. Mohon maaf kondisinya seperti ini. Ya, kami memiliki 2 orang putra, Farhan dan Fatan, semoga soleh, Masya Allah, amin. Jadi kami latar belakangnya penjual di pasar
Ustadz Gunawan. Kami menjual di pasar, pedagang pedagang di kaki pasar. lima. Jadi kita dulu jualannya di pinggir jalan, belum ada kios. Mungkin Ustadz Gunawan juga tahu. Dan kami, saya aslinya dari Kota Ponorogo, ikut suami di sini. Jadi di sini tuh mondok saya. Cerah semuanya. Semuanya. Subhanallah. Suami asli dari Kismantoro. Kismantoro. Wonogiri. Kami ketemu saat kuliah dan alhamdulillah kalau bahasa layang-layang itu putus di tengah jalan karena garane pedot. Iya itu beluknya ya. Iya, seluk-beluknya. Kalau untuk bisnis nanti bisa dimulai dari ayah gimana menceritakannya. Ya, Subhanallah, mantap. awal mula sebenarnya saya sendiri profesinya sebagai karyawan sekaligus guru di salah satu sekolah negeri, sekolah menengah pertama, dan di tahun 2014 kami memberanikan desain karena motivasi kami bahwa kita bisa memberikan manfaat kepada banyak orang lewat wasilah lain. Khususnya kita pengen bagaimana juga diri kami itu, karena waktu itu banyak masalah ya, jadi lepas juga jadi masalah dan kita bisa berdiri di kaki sendiri, bisa berdaya, dan niat kita juga bagaimana bisa memberdayakan banyak orang. Kurang lebih 3 tahun kita di pasar, kita dilatih mental di sana, bagaimana ketemu banyak orang, terus interaksi, komunikasi, jalin hubungan dan lain sebagainya. Dan qadarullah ketika di tahun 2017 ada perpindahan pasar, disitulah sebenarnya pergolakan ekonomi kita, omset itu bisa dikatakan turun drastis begitu. Minus lagi. Tapi alhamdulillah kita dapat hidayah, kita sekolah bisnis, kita belajar memang bisnis. Jadi selama ini kita di pasar 3 tahun itu kita hanya jualan, kita hanya bagaimana barang kita laku, tapi kita tidak berusaha membangun yang namanya perusahaan begitu. Tapi mohon maaf, kayaknya masalah yang berat itu kuliahnya gimana nih? Kuliah sampai sekarang udah dapat alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah aja, sekarang sampai dengan sekarang belum lulus, bahkan ya sudah bisa dikatakan DO lah. Tapi kan udah dapat ijazah sesungguhnya itu peran sama Fatan. Iya, dua putra, Masya Allah luar biasa. Nah, setelah kita belajar bisnis itu, kita baru sadar ternyata bisnis itu tidak semudah yang kita jalankan atau seproses yang begitu simple kita jalani begitu. Kalau kita mau detail lebih dalam lagi, kita fokus, komit, konsekuen, insya Allah apapun bisnis kita semuanya, dengan kita mau belajar, bertindak, aksi begitu, insya Allah apapun bisnisnya bisa berhasil. Apalagi kalau misalkan kita action, terus kalau di jalan kita menemukan kesalahan, kita ada guru atau yang bisa mengarahkan, itu bisa lebih cepat. Berarti istilahnya harus ada yang membimbing gitu juga, Iya, mentornya. betul, ya ada mentor. Nah itu yang kita rasakan, dan alhamdulillah setelah kelas itu kita mencoba praktekkan ilmunya. Kurang lebih di bulan kedua itu kita sudah omsetnya naik 2 kali lipat. Alhamdulillah. Jadi setelah di bulan ke 3, 4, 5 itu sudah 5 kali lipat. Bahkan kalau mungkin sekarang boleh jujur bisa di atas 20 kali lipat begitu. Alhamdulillah. Tapi tidak hanya sebatas kelas itu pertama, tapi setelahnya, setelah kita belajar, akhirnya kita bertindak. Setelah itu kita juga di lapangan menemukan kendala, bingung, kita bertanya lagi sama guru 1, 2, 3, yang akhirnya bingung lagi, tanya lagi gitu. Jadi untuk teman-teman khususnya di Forsima, teman-teman pemuda-pemuda yang punya jiwa semangat untuk yang suka dengan bisnis, ini bisa salah satu jalan dakwah juga, bahwa bisnis lewat ekonomi ini jauh lebih efektif. Kita mengajak orang, tapi diri kita berdaya itu lebih kuat daripada kita tidak ada istilahnya garan di belakang, tapi kita ngajak orang, itu akan lebih tidak ringan begitu. Subhanallah. Jadi masa pergolakan itu saya ingin menyampaikan satu pesan untuk yang selama ini mungkin menjadi magnet buat kita. Kita merasa sepertinya itulah yang merubah kehidupan kami, salah satunya gitu. Jadi ada satu pesan di mana
bahwa pendidikan itu bisa merubah nasib. Dan action itu, tindakan itulah yang juga merubah nasib. Jadi pendidikan itu mengubah pola pikir kita, dan tindakanlah yang mengubah nasib kita. Saat posisi kita nggak punya penghasilan sama sekali, kita pegang uang 3.500.000 saat itu. Uang itu antara kita mau pakai sekolah atau kita pakai untuk bayar utang. Bayar utang itu tetap kurang karena amanah kita itu lumayan banyak, ratusan juta saat itu, karena kita punya bisnis warnet yang gulung tikar, jadi modalnya juga banyak. Dan alhamdulillah Allah kasih petunjuk kita bahwa kita ingat satu pesan bahwa siapa yang intinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Saya ingat pesan itu, dan Allah tidak akan mengubah suatu kaum kalau kitanya sendiri memang tidak berubah. Jadi saya bermodalkan itu sama suami, bergerak bismillah, uang 3,5 juta kita pakai sekolah 3 hari berdua. Masya Allah, berani ya? Berani ngambil resiko seperti itu ya? Dan Allah Akbar, 1 minggu uang 3,5 juta itu kembali, Allah kembalikan berupa modal pinjaman 5 juta hasil dari otak kita mempraktekkan ilmu yang kita dapat selama 3 hari. Bukan pinjaman ke bank, bukan apa-apa, tapi kita pakai jalur yang memang diridhoi. Istilahnya kita sirkah, kerjasama begitu. Itu yang kita lakukan, dan alhamdulillah dari itu kebangkitan di khususnya bisnis. Oh ya, terlebih kita perkenalkan dulu bisnis kita itu di distribusi barang herbal, skincare, dan kosmetik. Ini target marketnya mungkin seluruh pemirsa yang pernah melihat SR12. Nah, istri adalah distributor utamanya di Kota Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia begitu. Dan boleh sedikit cerita, bukan maksud pamer, atas izin Allah kita dianugerahi itu banyak prestasi yang diraih istri selama di bisnis ini. Khususnya yang pertama, kita makin dekat dengan, ya mudah-mudahan kita makin soleh, makin dekat dengan Allah. Yang mana membawa jalan dari bisnis ini, kita bisa membawa kedua orang tua itu ke Baitullah. Dan salah satu hasilnya juga Ustadz Gunawan. Subhanallah. Itu benar-benar kita nekat. Nah, setelah dari sana itu amanah juga masih. Setelah dari sana kita kan juga minta, ya Allah, kita minta padamu yang maha kaya. Kita pengen utang kita lunas. Kita sudah tobat riba, tobat brutal karena riba itu sejak 2 tahun yang lalu begitu. Dan qadarullah, setelah dari sana 1 bulan, karena uangnya kita pakai umroh berempat kan, kita tidak ada modal sama sekali, kembali ke nol. Setelah kembali ke nol, tapi kita yakinnya hakul yakin, karena setelah dari sana ibarat benar-benar kita dicas ya, keimanan kita kembali ke 100%. Karena memang nggak fokus mikir uang, nggak mikir orderan. Dan Allah itu benar-benar datangkan keajaiban. Bulan keberapa ya kita langsung? Bulan kedua. Itu langsung kita Januari umroh, bulan Februari amanah lunas. Gitu. Dan ajaibnya Maret bisa beli mobil. Maret bisa beli mobil. Subhanallah. Kalau bisa saya ceritakan, saat itu kita kaget karena bisa punya penghasilan di atas 50 kalau nggak salah ya. Iya, kurang lebih lah. Iya. Dalam 1 bulan itu. Terus kita memang minta ya Allah lunaskan amanah kami. Terus sebelum nyawa kita dicabut begitu. Terus kita pengen juga punya kendaraan yang nyaman tanpa riba begitu. Terus yang ketiga, kita pengen rumah 2 lantai tapi dengan kondisi yang tidak ada sebenarnya tidak ada uang cash yang mengendap, atau istilahnya gimana itu? Tidak ada cekelan kalau bahasa Jawanya. Kita hanya dengan keyakinan. Masya Allah, kita pengen, impiannya kita perkecil 1 lantai aja dulu, yang lantai kedua tahun depan begitu. Tapi atas izin Allah berjalan 6 bulan selesai, 7 bulan selesai, 2 lantai juga ibaratnya gas, istilahnya gas. Alhamdulillah. Subhanallah. Tanpa hutang, Iya. Jadi ada pesan yang tersirat dari kita untuk teman-teman pemuda atau siapapun yang mau memulai bisnis. Jangan seperti kami. Jangan mulai dari riba.
tapi dari potensi yang ada di sekitar, potensi diri kita sendiri bisanya seperti apa, lanjutkan, kembangkan, maksimalkan potensi itu, insya Allah bisa mudah mencapai kejayaan atas izin Allah. Jangan sampai nunggu ekonominya terpuruk kayak kita. Iya. Kalau bisa teman-teman mungkin saat ini masih punya jaringan yang bagus, pertemanan yang bagus, masih dipercaya sama orang. Kalau kita ngomong masih dipercaya, itu lebih mudah untuk bangun bisnis dibandingkan kita yang benar-benar dari minus di bawah. Orang itu kalau kita tawarkan sesuatu udah takut kalau kita mau ngebut, takut lagi itu mau nipu. Mungkin tampang-tampang kita saat itu belum bisa dipercaya. Apalagi pendatang juga. Makanya itu. Jadi benar-benar koneksi komunitas itu benar-benar bisa jadi ladang rezeki juga untuk kita kalau kita bisa memaksimalkan potensi gitu. Iya. Jazakumullah. Jadi seperti ini pemirsa sekalian, luar biasa menginspirasi. Sebelum kami tutup, kalau tadi kita senantiasa mendengarkan ini dari bisnis yang istilahnya mengakomodir dua hal. Tadi masih diceritakan tentang secara istilahnya formalnya ya, kan masih marketing bumi lah bahasanya. Belum ada marketing langitnya. Padahal sebenarnya kita juga sangat mengharapkan dari Pak Loso dan juga istri ya 1-2 resep dulu saja, karena durasi waktu juga dan kita juga akan mendengarkan khutbah di Arafah. Selama ini apa saja sih selain mungkin doa orang tua dan juga ibadah kita yang ya mungkin kita sendiri juga merasa masih jauh dari sempurna, tapi mungkin ada marketing langit yang lainnya, juga ada magnet rezeki lah bahasanya. Dengan pertolongan Allah kami minta kepada Pak Loso dan istri untuk mengomongkan sehingga bisa menginspirasi bagi kita semuanya. Ya, bismillah sebagai close statement dari saya dan nanti dilanjutkan istri. Untuk teman-teman yang siapapun itu, Anda mau mulai bisnis, kunci dalam bisnis ada dua. Yang pertama iman, yang kedua strategi. Iman berkaitan dengan diri kita, terus perbaiki diri kita dan perbaiki lingkungan keluarga kita. Terus dari situ insya Allah bisnis juga akan ikut membaik begitu. Terus yang kedua perbaiki strateginya. Strategi mungkin bisa jadi cara kita yang kurang benar, kurang tepat, atau kita butuh belajar yang lebih begitu. Nah, yang kita lakukan pertama memang terus perbaiki diri, karena kita sadar dosa-dosa kita itu masya Allah biasa, yang menutup pintu rezeki datang ke kita itu karena kita meyakini dosa-dosa kita begitu. Nah, dari situ kita tiap hari tidak lepas yang namanya tobat, istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita begitu. Karena begitu banyaknya keinginan kita sampai kita bingung mau berdoa seperti apa, cukup kita tiap hari perbanyak istighfar. Yang kedua, muliakan, sering bantu orang lain sebisa kita. Apapun itu kemampuan kita, jangan kok melihat orang lain itu apa yang bisa saya ambil manfaatnya dari dia, tapi apa yang bisa saya berikan untuk dia begitu. Konsep lebih luasnya adalah sedekah. Selagi sempit maupun lapang, usahakan dua-duanya ini tidak lepas dari kita berikan begitu. Terus yang pertama istighfar, yang kedua sedekah, yang ketiga perbaiki hubungan kita dengan pasangan, dengan orang tua, dengan siapapun itu. Perbaiki hubungan, silaturahim terutama khususnya. Nah, silaturahim itu kan dengan saudara, orang tua gitu. Tapi kalau misalkan ke teman-teman ini namanya ukhuwah kan begitu. Nah, kita perbaiki dulu dari yang terdekat. Anak-anak juga kita perbaiki dulu. Intinya ini kalau dalam konsep bisnis namanya family mastery gitu. Dalam sistem silaturahim akan memperbanyak rezeki, memperpanjang umur, itu realitanya benar. Nah, kalau pengen bisnisnya besar tapi sama saudara masih kurang baik, sama istri, suami istri hubungannya juga kurang baik, jangan haraplah bisnis bisa tumbuh besar. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya ini juga marketing langit, karena tanpanya dengan action yang besar, produktivitas yang tinggi, kita tidak akan mendapatkan hasil sesuai dengan
apa yang kita kerjakan, begitu kan? Nah, jadi semuanya juga harus sinkron begitu, berjalan sesuai koridornya. Nah, yang lain istri yang akan nambahin. Oke, menambahkan sedikit kata Nabi yang Hamka bahwa kalau kita hidup sekedar hidup, kerbau pun juga Hidup, iya. Untuk itu motivasi terbesar kita yakni Bismillah, bukan semangat atau bukan kebahagiaan kita mengumpulkan, tapi kebahagiaan bagi kita untuk bisa berbagi. Itu saja dari saya. Oke, jazakumullah baik Pak Loso dan juga Bu Khosi, sangat menginspirasi sekali pemirsa sekalian, yang mana kalau kita simpulkan tadi memang ada dua hal yang harus kita lakukan ya Pak Loso dan Bu Khosi. Marketing bumi ya secara reguler, bagaimana agar produk kita laku dan sebagainya harus senantiasa diikuti, dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena durasi waktu yang tidak mengizinkan, insya Allah kami sangat berharap suatu saat bisa silaturahim lagi dengan bedah tema-tema yang lebih inspiratif. Tentunya ini hanya prolog atau mukadimah saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi, dan di hari Arafah ini sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita, dan juga untuk dakwah sehingga umat Islam bisa berjaya di kemudian hari. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana dzal jalali kama yanbaghi ala wajhika 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahlan fa anta taj'al hazna idza syi'ta sahlan faj'alna ya Allah kulla shay'in sahlan muyassaran. Allahumma sahil umurana ya Allah, ziyaratan ilal Makkah wal Madinah marratan minal marrat, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Loso, Bu Khosi atas waktunya. Mudah-mudahan waktu yang mungkin sangat singkat ini bisa menjadikan keberkahan bagi kita semuanya, keberkahan bagi Pak Loso dan istri dan juga tim, anak-anaknya menjadi anak yang soleh, dan doa mendoakan mudah-mudahan kita juga berafirmasi suatu saat bisa mengikuti jejak apa yang sudah dicapai oleh Pak Loso. Berkah fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Terima kasih sekali lagi, dan pemirsa sekalian jangan lupa channel dakwah ini tidaklah bisa berkembang manakala kita tidak ikut mengembangkan dengan cara bagaimana Pak Loso? Subscribe, like, comment. Iya, share dan juga seluruh teman-teman baik di bisnis SR12 maupun komunitas Muslim United dan lain sebagainya. Mari kita senantiasa berta'awun dalam lingkup bingkai dakwah yang insya Allah berkah dunia akhirat ini. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita tutup Pak Loso dan Bu Khosi bincang-bincang kita dengan DU SR12 Wonogiri, Pak Loso dan Bu Khosi, dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.